Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di Sumber Teknik, dan di kesempatan hari ini akan coba saya bagikan informasi atau pengetahuan mengenai eh, baterai charger ya. Jadi di depan saya ini sudah ada dua merek baterai charger. Yang satunya adalah Dipsy, produknya Dipsy. Yang satunya lagi adalah produknya SmartGain ya. Nah, kedua baterai charger ini yang sering eh, saya pergunakan di panel-panel MFATS yang sering saya buat. Jadi intinya kedua baterai charger ini eh, recommended lah, ibaratnya sejauh ini saya pakai memang sesuai dengan keinginan sebagai baterai charger untuk sistem standby aki agar tetap terjaga staminanya pada posisi genset otomatis ya, seperti itu. Nah, hari ini akan saya kupas keduanya, akan saya compare atau saya bandingkan lah fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jadi eh, mudah-mudahan apa yang saya bagikan di video kali ini nanti bermanfaat buat kalian, dan eh, sebagai referensi mau menentukan mau pakai yang mana, seperti itu. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Nah, kita akan buka kemasannya. Nah, ini adalah Dipsy kebetulan dengan tipe 9701. Ini 12 volt 5 ampere ya. Nah, ini 12 volt 5 ampere. Nah, kemudian kita adusnya pinggirkan. Kemudian yang SmartGain, nah, kemasannya juga seperti ini. Adusnya juga kita isikan. Ini juga dengan tipe BAC06A 12 volt ya, sama-sama 12 volt. Nah, oke, yang pertama sekarang kita akan bandingkan casingnya ya. Nah, casingnya dari kedua kemasan dua merek ini. Yang pertama untuk SmartGain ini casingnya menggunakan plat besi ya. Nah, jadi bisa dipakai sebagai pendingin juga. Nah, ini menggunakan plat besi. Kemudian untuk Dipsy ini masih menggunakan fiber ya, maksudnya plastik. Nah, namun biarpun plastik, saya yakin memang sudah didesain, maksudnya untuk temperatur dan lain sebagainya itu aman ya. Nah, kemasan juga din rel ya, jadi tinggal masuk ke rel. Nah, ini tinggal dimasukin rel. Kalau yang SmartGain ini menggunakan baut ya, ditempelin di panel. Nah, seperti itu untuk kemasannya. Dan keduanya ini mengadopsi sistem SMPS atau Switch Mode Power Supply ya. Jadi sudah bukan trafo konvensional. Nah, jadi dengan teknologi SMPS ini dengan ampere yang gede 5 ampere, ini semungil ini. Jadi saya rasa simple ya. Nah, kemudian fitur yang lain kalau kita lihat terminalnya. Ini terminal dari kedua produk ini. Terminalnya untuk LAN dan netralnya, untuk inputan voltasenya, untuk di SmartGain ini seperti ini ya. Kalau untuk di Dipsy ini ada terpisah dari outputnya dengan tambahan pin grounding. Kalau untuk SmartGain ini mengandalkan groundingnya langsung di body ya, karena bodinya sudah logam atau plat. Jadi kalau nempel di panel itu langsung dikasih kabel grounding aja bodinya, seperti itu biasanya pada aplikasinya. Nah, kemudian di sisi outputnya min plus, SmartGain cukup min plus. Kemudian di Dipsy itu min plus, ada tambahan terminal BOS dan CF.
Nah, terminal BOS ini dipakai untuk menaikkan tegangan cut off-nya. Jadi tegangan cut off ketika standarnya disetting 13,8 ya, 13,8. Nah, kalau BOS ini, fungsi BOS ini di jumper, itu dia akan menaikkan 0,8 DC, itu speknya dia ya. Jadi secara tidak langsung, maksudnya untuk mempercepat sistem pengecasan. Jadi saya ulang ya. Jadi pin BOS ini pada produknya Dipsy ini kalau di charger lain intinya untuk mempercepat pengecasan. Nah, secara sistem dia menaikkan tegangan cut off-nya sebesar 0,8 volt. Jadi kalau defaultnya 13,8, kalau di jumper untuk pin BOS-nya itu dia jadi naik 14,6 berarti ya. Jadi 0,8 volt naiknya. Ini adalah fungsi tambahan. Sementara di apa namanya, untuk smart gen ini nggak ada ya, nggak ada. Kemudian secara terminal juga ini ada pin CF ini difungsikan untuk ketika baterai charger ini nggak mengecas atau fail, terjadi kerusakan. Ini adalah auxiliary kontak aja, jadi dalamnya relay yang mendalikan ini, jadi free kontak aja, on off. Nah, ketika dia fail atau mungkin tegangan AC-nya nggak masuk, dia close ya, close. Jadi pin CF ini close. Nah, sementara di smart gen ini nggak ada. Nah, sebenarnya fungsi ini maksud dan tujuannya adalah untuk sebagai indikator, yaitu ngecas dan tidaknya. Seperti itu ya, ini bisa dipakai fungsikan untuk itu. Nah, tapi ini hanya terminal free kontak. Sementara untuk indikatornya atau lampunya itu menggunakan lampu sendiri. Itu biasanya menggunakan, kalau ini 12 berarti menggunakan 12 volt DC. Nanti yang di common ke min terminal min plus ini salah satunya. Ya, seperti itu. Nah, di smart gen ini tidak memakai, cuman sudah ada fasilitas internal untuk apa namanya, pengecasan dan enggaknya. Ini ada lampunya kecil nih. Jadi ada lampu LED-nya. Ada lampu LED-nya kecil, yaitu power dan charging. Jadi power ini dia nyala ketika LN ini atau sumbernya mendapat tegangan, nyalanya hijau. Kemudian chargingnya itu kalau kondisi terpasang dengan aki, sementara apa namanya, dia mengecas, ini akan nyala merah. Ini chargingnya. Jadi udah ada indikatornya seperti itu ya. Ini keterangannya di sini juga ada. Nah, kalau yang di Dipsy tadi ini untuk powernya ada di lubang sini. Jadi ketika dapat power dia akan menyala di sini merah. Nah, sementara kalau mungkin menghendaki seperti tadi yang ada di smart gen untuk indikator ngecas enggaknya, ini bisa memanfaatkan auxiliary kontak atau free kontak yang ada di pin CF ini, seperti itu. Nah, kemudian yang lain, nah fitur yang lain ini adalah fuse. Jadi bisa pakai fuse tabung kecil ya, ini bisa dibuka dengan obeng min. Nah, ini ada fuse nya, sementara di Dipsy ini nggak ada ya, nggak ada. Mungkin di dalamnya ada proteksi juga, namun tidak secara visual di luar ini nggak ada fuse pengamannya untuk di Dipsy. Kemudian yang lain adalah voltage adjustment. Nah, ini ada, kalian lihat yang ada dua trim pot biru. Nah, di dalam ini ada voltage adjustment sama ampere adjustment. Jadi meskipun ini maksimal 6 ampere, ini bisa di adjust continue ya, bisa di adjust keluarannya. Untuk ampernya ya, untuk ampernya itu bisa di adjust, bisa dikecilkan seperti itu sesuai kebutuhan. Nah, ini untuk voltage adjustmentnya itu juga ada, itu standarnya ya. Ini untuk mengadjust atau mengatur tegangan cut off ya.
Jadi untuk standarnya untuk 12 volt itu di setting di 13,8 volt. Jadi ketika aki sudah mencapai 13,8 volt, ini otomatis lampu chargingnya akan mati seperti itu ya. Nah, kemudian di Dipsy hanya satu trimpot ya. Trimpotnya pun ini tersembunyi banget nih, kalian lihat di lubang satu ini bukan baut isinya ya. Ini adalah lubang trimpot untuk voltage adjustment, untuk ngatur tegangan cut off nya. Ini adanya di sini nih. Jadi kalau dilihat ke dalam ini trimpot ya, bukan baut, karena kemasan ini sistemnya bukan baut tapi klip nih, sistemnya klip, jadi sistem lock aja, jadi nggak ada baut ya untuk sistem casingnya. Jadi lubang ini dipakai untuk mengatur tegangan cut off nya, tapi saya rasa kalau untuk defaultnya ini tegangan 13,8 ini udah cukup lah untuk ngecas aki untuk standby. Jadi pada prinsipnya kalau untuk pengecasan standby ini jangan terlalu cepet juga ngecas, yang penting mempertahankan kondisi aki itu kondisi prima atau fit. Resikonya kalau terlalu gede tegangan pengecasan juga, terlalu cepat penuh dan cepat panas aki, otomatis nanti berpengaruh ke air akinya, juga akan cepat nguap dan pastinya akan cepat habis seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu keunggulan sebenarnya sih charger yang sedang kita review ini. Jadi salah satu keunggulannya itu bentuknya simple, terus keduanya intinya yang paling penting orang keluhkan ini nggak makan air aki seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa merek-merek lain yang lebih bagus juga. Pada aplikasi di lapangannya ini banyak orang mengeluhkan sering habis untuk air akinya seperti itu. Oh sorry ya, ini ada perubahan apa namanya tadi, kesalahan peinian. Ini kalau yang fuse yang 10 ampere ini adalah untuk tegangan output DC-nya ya, bukan untuk input AC-nya. Kalau input AC-nya ini ada di dalam nih posisinya. Posisinya ada di dalam, sorry saya lupa. Jadi posisinya itu ada fuse tabung di dalam yang dudukannya di solder. Itu adalah input proteksi input untuk tegangan inputnya 220 voltnya. Kemudian yang 10 ampere ini adalah tegangan output DC-nya, diproteksi ada fuse ini. Sementara di sini nggak ada proteksi. Untuk di bagian luarnya ya, seperti itu. Nah, jadi balik lagi tadi, keunggulannya adalah tidak memakan air aki, karena memang settingan ampernya relatif cukup untuk baterai charger standby. Kemudian visualnya juga nggak terlalu makan tempat, simple seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu keunggulannya lagi dari di baterai charger BA C06A untuk smart gain ini, yang di Dipsy itu nggak ada. Nah, kalian lihat ini ada DC 12 volt, DC 24 volt. Nah, sebenarnya ini juga bisa dirubah ke 24 volt, atau sebaliknya kalau kalian membeli produk yang 24 volt itu bisa dirubah menjadi 12 volt. Nah, ini salah satu keunggulannya di baterai charger smart gain tipe ini. Nah, yang tidak dipunyai oleh Dipsy. Tapi mungkin kalau untuk cara ngerubahnya itu akan ada di video saya berikutnya mengenai cara rubah tegangan output untuk charger smart gain ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di video kali ini.
sekilas mengenai baterai charger yang sering saya pergunakan di dunia genset, khususnya panel AMF ATS ya, untuk sistem charger standby pada aki. Nah, semoga dengan apa yang dijelaskan tadi menambah wawasan kalian semuanya dan menambah apa ya, sebagai referensi lah ya. Jadi menentukan pilihan nanti akan memilih yang mana. Jadi intinya keduanya oke. Dan saya sendiri atau kita sendiri juga menerima pesanan untuk kedua item ini. Jadi mungkin bisa hubungi di kontak saya melalui jalur pribadi ataupun komen-komen di kolom komentar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Tekan like jika kalian menyukai video ini, serta jangan lupa tekan subscribe serta tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.